Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Ini ada video menarik ya, dari seorang kiai atau Gus atau ustadz lah, yaitu Gus Hasan. Yang satunya lagi dari Madura. Saya tertarik dengan perbincangan ini karena menurut beliau tidak ada kecocokan dengan fakta-fakta yang ada dalam sejarah. Mari kita ikuti bersama ya. Jadi kalau saya boleh cerita dari awal ya Pak. Ya, boleh. Mungkin suaranya agak sedikit Ya. ini keras. Jadi awal itu saya sering aktif di YouTube. Aktif di YouTube, kemudian saya diajak masuk ke TikTok. Ternyata di TikTok itu justru malah luar biasa gitu ya. Iya. Karena TikTok itu sungguh lebih simpel untuk komunikasi dua arah gitu. Iya. Nah di situ teman-teman tuh bilang, Gus, tolong dong bikin tulisan gitu kan. Apalah buku apalah supaya kita ini yang tidak bisa baca kitab, yang memang tidak ngerti dan tidak punya waktu untuk mengkaji, itu bisa membaca ringkasan-ringkasan yang simple, yang sekiranya bisa kami mengerti, baik kalangan semua kalangan lah gitu ya. Iya. Nah, akhirnya saya membuatlah buku itu 13 poin memahami polemik nasab. Iya. Alhamdulillah buku itu launching di tempatnya Gus Fuad Pleret waktu itu. Nah kemudian dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan itu sudah 4.000 eksemplar laku, gitu kan? Alhamdulillah gitu kan. Iya. Nah di situ ternyata teman-teman itu banyak, Gus ini alhamdulillah bukunya nyampe Kalimantan, ke Sumatera, ke Bali, sampai ke Sulawesi juga gitu kan. Iya. Dan itu banyak yang mendapatkan pencerahan tentang apa sih masalah nasab ini yang dipolemikan apa gitu. Iya. Nah dari situ kemudian teman-teman bilang, Gus bikin dong buku yang kedua lanjutannya buku ini gitu kan. Gitu. Iya. Nah saya mikir apa ya lanjutannya buku ini gitu kan. Karena buku yang pertama itu 13 poin memahami polemik nasab itu saya merangkum perdebatan dan diskusi dari awal polemik sampai saat ini gitu kan. Iya. Jadi 13 poin itu intinya yang sering dibicarakan. Nah tiba-tiba keluarlah buku dari Robito Alawiyah yang berjudul Keabsahan Nasab Alawi. Iya. Oke. Dari situ kita ingin tahu apa sih isinya gitu, karena itu keluar kan setelahnya debat yang di Robito itu ya, yang ke Imat gak datang itu kan, karena waktu yang berbeda itu. Iya. Nah akhirnya teman-teman ya udah Gus, ayo kita bedah buku aja yuk. Gitu. Bedah bukulah kita di TikTok gitu kan. Kebetulan ada Kiai Ja'far, ada Kiai Abdul Ghalib ponakan beliau. Cuman malam ini nggak bisa hadir bersama kita. Iya. Nah, di situ kita bedah buku itu. Ternyata kok Kiai Ja'far itu asal dari Madura ya, juga Kiai Abdul Ghalib ya berasal dari Madura ya. Mari kita lanjutkan bersama. ini isinya banyak framing, penggiringan opini. Nah, akhirnya setelah kita bedah itu buku, muncullah ide kita harus counter ini. Gitu. Kata Kiai Ja'far, ini Gus kalau nggak di counter, ini berarti pengkhianatan ilmiah bagi kita. Karena kita tahu di sini ini ada penyelewengan makna daripada kaedah-kaedah yang dia tampilkan. Kemudian juga ada penggiringan opini, seperti misalkan dia mengatakan Kiai Imad tidak paham ilmu nasab, makanya dia itu terpengaruh dengan orientalis dan ulama-ulama non aswaja ketika dia meminta kitab zaman. Iya. Nah, di situ letaknya Pak Yusuf. Oke, gitu. baik. Menurut Anda mengkritisi buku Keabsahan Nasab Alawi itu dari sisi mana saja? Yang pertama itu dari penempatan hujahnya. Ketika dia itu terkesan dari awal sampai akhir, mereka itu dalam buku Keabsahan Nasab Alawi itu seakan-akan nasab Alawi ini sudah isbat melalui kaedah syuhroh wal istifadhah. Oke, iya. Nah di situ kita melihat bagaimana dia mempertahankan kaedah syuhroh istifadhah itu. Nah ternyata yang dia maksudkan dengan syuhroh istifadhah itu karena dikenal oleh masyarakat banyak. Iya. Jadi syuhroh wal istifadhah itu karena dikenal oleh masyarakat banyak ya. Padahal syuhroh wal istifadhah ya menurut Pak Alawi yang
yang terkenal, yang viral Ba'alawi itu sejak sekitar 500 tahun yang lalu. Kalau kata Sayyid dan Syarif itu sudah 1500 tahun yang lalu, ya seperti itu. Inilah bedanya. Mari kita lanjutkan. Ya, ada beberapa kitab yang mereka tampilkan gitu kan, seperti manuskrip, terus pernyataan-pernyataan dari para ulama yang non nasabah, gitu kan. Nah, padahal syarat syuhra istifadah itu ada 4. Apa saja itu? Nah, satu, yang syuhra istifadah itu adalah al-istifadatu fis sama. Oke. Ya. Tersebarnya kabar itu turun temurun dari pitutur ya. Fisama itu pitutur gitu. Jadi turun temurun menceritakan itu semua. Oke. Itu. Tusmiru bihi istifadatan tusmiru ilman. Nah, menyebarnya berita itu tusmiru ilman, membuahkan satu pengetahuan yang tidak mungkin bisa dibantah secara ilmiah gitu. Nah, auzannan qawiyan, atau keyakinan yang kuat. Nah, sekiranya tidak mungkin kan semua orang ini akan berbohong bahwasanya nasab ini sebenarnya batal tapi dianggap sah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, intifa'ul mu'aradah. Tidak adanya penolakan fil umum secara umum, wal khusus secara khusus. Awil wasaikil bayinat, atau di dalam keterangan-keterangan kitab yang bertentangan dengan pengakuan syuhra istifadahnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kidamus syuhrati wa nisbatihi, ya, atau kidamun nisbah wa syuhra. Itu artinya lamanya penisbatan nasab itu dan keterkenalannya, kemasyhurannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, antakuna syuhratuhu fi qabilatihi. Jadi kemasyhurannya itu harus di ruang lingkup keluarga besarnya. Gitu. Nah, jadi perlu dicatat di sini ya, bahwa yang perlu dicatat di sini adalah yang digariskan atau yang disyaratkan seperti oleh para ahli nasab, yaitu tidak terputusnya syuhrah wal istifadah dari zaman ke zaman ya. Kalau saya ringkas dari 4 ini, artinya sudah terkenal, meluas ya, dan tidak terputus ya. Selama sejak pertama sampai sekarang itu tidak ada yang menolak daripada ya, keabsahan nasab ya. Keabsahan nasabnya tidak ada yang menolak, tidak ada yang menentang ya. Tidak seperti sekarang yang telah terjadi penolakan terhadap nasab Ba'alawi seperti itu. Au fi baladil asli, atau di negara asalnya. La fi baladi hijratihi, bukan di negara di mana dia berhijrah. Oke, Gitu. Kalau di negara berhijrah atau kita berada di negara orang lain, daerah yang lain, bisa saja kan? Nah, itu kan. Itu berarti saya mengaku sebagai keturunan Majapahit atau Gajah Mada gitu kan. Iya. Sama seperti begini misalkan nih, Pak Yusuf tinggal di Depok nih, ya kan? Nah, terus bilang saya ini keturunan dari Keraton Jogja. Iya. Orang sini boleh, oh iyalah Pak Yusuf, benar itu. Tapi ketika kita cross check Keraton Jogja, benar nggak Pak Yusuf ini keturunan Hamengkubuwono, kan begitu. Nah, kalau keluarga Hamengkubuwono Jogja itu mengakui Pak Yusuf, ya berarti benar. Iya. Tapi kalau Jogja mengatakan, oh enggak ada, ya berarti kan nggak benar gitu. Dari sini bisa disimpulkan ya. Jadi intinya begini, boleh para habaib itu mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, boleh. Dengan berbagai macam bukti, dengan berbagai macam kitab, tapi yang perlu dipenuhi hanya satu, ya. Hanya satu. Ada enggak penolakan dari para dzurriyyah Nabi yang dikenal dengan Syarif dan Sayyid yang tercatat dalam Naqobatul Ashraf sedunia ya. Jadi kalau masih ada penolakan dari kalangan Sayyid, kalangan Syarif ya, atau dari Naqobatul Ashraf, nah itu berarti ada komplain ya, ada penolakan dari orang dalam sendiri, karena yang lebih tahu itu adalah di kabilah itu sendiri. Silahkan Anda yang memutuskan. Semoga bermanfaat, dan jika
dikira ya berguna, silahkan ini di-share ke mana saja ya, agar bisa menyeluruh ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.